Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qa'il fi muhkam kitabihil mubin. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الأمين قائد الغر الميامين القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الذين عملوا على نشر هذا الدين بالحجة والدليل الواضح المبين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. جماعة حضرات الله وإياكم أجمعين. Kita lanjut mengkaji pandangan-pandangan para ulama. Ada di antara pandangan itu yang sama satu dengan yang lain, ada pula yang berbeda. Dan ulama, apalagi level ulama mujtahid, di dalam mengemukakan pandangan-pandangan keagamaannya pasti berdasarkan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Mereka yang berfatwa mengemukakan pandangan keagamaan tanpa didasari dalil sudah tentu tidak boleh kita ikuti, kecuali jika kita siap sesat bareng-bareng. Walaupun pandangan berbeda satu dengan yang lain, manakala pandangan-pandangan itu memiliki rujukan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, insya Allah pandangan itu tidak salah. Tinggal silahkan kita mau pilih ikut yang mana. Berulang kali saya sampaikan ketika dua kelompok sahabat punya pandangan berbeda dan masing-masing ternyata punya rujukan dalil dari sunnah Rasul, dari kedua kelompok sahabat itu tidak ada satupun yang dipersalahkan oleh Rasulullah, tidak ada satupun yang dicela oleh Rasul. Jamaah hadallahu wa iyyakum ajma'in. Al-ikhtilafu fi qira'atil basmalah.
Dalam sholat apa hukum membaca basmalah sebelum Al-Fatihah? Ini pun diperselisihkan. Sebelumnya sudah kita ketahui bahkan membaca Al-Fatihahnya pun diperselisihkan. Ada sebagian ulama berpandangan sholat wajib baca Al-Fatihah, sebagian yang lain tidak. Tidak wajib Al-Fatihah, yang penting Al-Quran. Tapi saat ini faktanya insya Allah di seluruh dunia siapapun yang sholat pasti baca Al-Fatihah. Jadi pada akhirnya mungkin boleh kita simpulkan bahwa ulama yang berpandangan sholat wajib baca Al-Fatihah itu lebih diterima masyarakat muslim. Tidak demikian halnya dengan membaca basmalah sebelum Al-Fatihah. Banyak kita ketahui saudara kita yang sholat baca Al-Fatihah, basmalahnya tidak terdengar atau mungkin tidak baca. Di sisi yang lain banyak pula yang memperdengarkan basmalahnya. Jadi untuk basmalah mungkin 50-50. Ikhtalafu fi qiraati bismillahirrahmanirrahim fi iftitahil qiraah fi shalah. Mereka para ulama berbeda pendapat terkait hukum membaca basmalah di awal membaca Al-Fatihah dan juga di awal membaca surah. Famana dzalika Malikun fi shalatil maktubah jahran kanat aw sirran. Imam Malik bin Anas beliau melarang membaca basmalah baik jahat ataupun sir dalam sholat maktubah. Beliau melarang membaca basmalah baik jahar ataupun sir dalam sholat maktubah. Nah, itu besar kemungkinan orang-orang yang mengikuti pandangan Imam Malik bukan basmalahnya sir, tapi memang dia nggak baca basmalah. La fi iftitahi ummil Qur'an wala fi ghairiha minas suwar. Beliau melarang basmalah itu tidak cuma di awal ummil Qur'an Al-Fatihah, tapi di awal surah-surah yang lain. Dalam sholat maktubah, sholat wajib. Wa ajaza dzalika fil nafilah. Untuk sholat nafilah, sholat sunnah, beliau membolehkan. Untuk sholat sunnah basmalah enggak masalah. Wa qala Abu Hanifah wa Ahmad. Sedangkan Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit dan Imam Ahmad bin Hambal beda dari Imam Malik. Kata dua ulama madhab ini, yaqra'uha ma'a ummil Qur'an fi kulli rak'atin sirran. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal, basmalah dibaca sebelum ummul Qur'an, sebelum Al-Fatihah, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, tapi bacanya sir pelan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bacanya sir. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal. Yang ketiga, waqala Syafi'i rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berpandangan yaqra'uha wa la budda fil jahri jahran wa fis sirri sirran. Basmalah dibaca
jahar dan sirnya sesuai dengan jenis sholatnya. Sholatnya jahar, basmalah jahar. Sholatnya sir, basmalah sir. Atau Al-Fatihahnya jahar, basmalahnya jahar. Al-Fatihah sir, basmalah sir. Wahiyya indahu ayatun minal fatihatil kitab. Bahkan dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i, basmalah itu sebagai satu ayat dari Al-Fatihah, yang otomatis ketika basmalah ditinggal berarti Al-Fatihah seseorang tidak utuh. Otomatis pula tidak sah sholatnya ketika baca Al-Fatihah kok kurang satu ayat. Karena Al-Fatihah wajib dibaca utuh. Jadi Imam Asy-Syafi'i menilai basmalah merupakan ayat dari Al-Fatihah. Wa bihi qala Ahmad wa Abu Thawr wa Abu Ubaid. Dalam menilai basmalah sebagai bagian sebagai ayat Al-Fatihah, ternyata Imam Ahmad bin Hanbal pun berpandangan sama basmalah ayat Al-Fatihah. Bedanya Imam Ahmad bin Hanbal dibaca sir, baik sholat jahar, lebih-lebih sholat sir. Waktu di faqaul Syafi'i hal hiya ayatun min kulli suratin. Jadi Imam Asy-Syafi'i berpandangan basmalah ayat dari Al-Fatihah. Apakah merupakan ayat untuk surah-surah yang lain? Nah, untuk yang ini pandangan Imam Asy-Syafi'i, ada pernah beliau berpandangan iya, tapi pandangan belakangan beliau berpandangan bukan. Jadi ada ulama yang lain menyimpulkan berkaitan dengan surah-surah yang lain, apakah basmalah merupakan ayat? Pandangan Imam Syafi'i disimpulkan oleh para ulama ada dua, satu berpandangan iya, satu lagi bukan. Jadi berkaitan dengan surah-surah di luar Al-Fatihah, bagaimana kedudukan basmalah? Ada dua pandangan Imam Syafi'i. Satu pandangan menyebut bagian dari ayat surah itu, pandangan yang lain berpandangan tidak, bukan merupakan ayat dari surah itu. Kenapa mereka dari 4 ulama mazhab berkaitan dengan membaca basmalah menjadi 3? Imam Malik menafikan atau melarang basmalah. Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal tetap baca basmalah sir. Imam Syafi'i baca jahar dan sir sesuai dengan sholatnya. Ada dua hal yang menjadi sebab mereka para ulama mujtahid itu berbeda pandangan. Hal pertama, ikhtilaful asari fi hadzal bab. Karena as-sunnah atau asar sahabat berkaitan dengan membaca basmalah itu ada bermacam-macam. Jika dikelompokkan ada dua kelompok, as-sunnah atau asar sahabat. Satu kelompok baca basmalah, kelompok lain tidak baca basmalah. Hal kedua yang menjadikan mereka berbeda, hal Bismillahirrahmanirrahim ayat minal Fatihatil kitab amla. Apakah basmalah itu termasuk ayat Al-Fatihah atau tidak? Mereka berbeda menilainya. Mereka yang berpandangan basmalah sebagai ayat Al-Fatihah otomatis harus dibaca. Hukum membacanya sama dengan membaca ayat-ayat yang lain di surah Al-Fatihah. Sebaliknya yang tidak berpandangan bahwa basmalah bukan ayat Al-Fatihah, tentu tidak harus dibaca. Fa'ammal asarul lati ihtajja biha min asqata dzalik. Nah, ada pendalil-dalil as-sunnah ataupun asarus sahabah
yang jika disimpulkan maka basmalah itu tidak ada, basmalah itu tidak wajib dibaca. Di antaranya hadis Ibnu Mughaffal, hadis dari Ibnu Mughaffal, seorang tabi'in. Qala, kata beliau, sami'ani abi wa ana aqra'u bismillahirrahmanirrahim. Waktu itu aku sholat, aku membaca bismillahirrahmanirrahim. Ayahku dengar, kata Ibnu Mughaffal. Ayahku dengar aku sholat, aku baca basmalah. Faqala, selesai sholat ayahku langsung menegur, ya bunayya, wahai anakku, iyyaka, hati-hatilah kamu, wal hadasa, jangan sampai kamu membuat-buat bid'ah. Hati-hatilah kamu, jangan sampai kamu membuat-buat bid'ah, maksudnya. Kata sang ayah, fa inni shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar falam asma' rajulan minhum yaqra'uha. Ayah dulu pernah makmum kepada Rasul, Abu Bakar dan Umar, dan ayah tidak pernah dengar mereka beliau-beliau membaca bismillah. Kamu baca bismillah berarti kamu buat-buat bid'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Bagaimana status hadis ini? Ada penilaian dari Ibnu Abdul Bar, seorang ulama hadis. Kata Ibnu Abdul Bar, Ibnu Mughaffal rajulun majhul. Ibnu Mughaffal yang menjadi sumber hadis ini, yang terus ditegur oleh ayahnya, kata Ibnu Abdul Bar, Ibnu Mughaffal ini seorang perawi yang majhul, perawi yang tidak dikenal. Kata Ibnu Abdul Bar, kalau penilaian beliau yang kita pakai, maka status hadis ini menjadi dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Tapi ternyata ada penilaian lain. Wa qala ghairu, selain Ibnu Abdul Bar menilai isnaduhu hasanun fi syawahid. Sanad hadis ini hasan karena diperkuat oleh hadis-hadis yang lain yang statusnya sama-sama dhaif dari riwayat yang berbeda. Dhaif tambah dhaif tambah dhaif menjadi hasan di ghairi. Katakanlah hadis ini diterima sebagai dalil, berarti membaca basmalah itu adalah bid'ah. Ini hadis pertama untuk pandangan Imam Malik yang melarang baca basmalah. Wa min hadis lainnya lagi marawahu Malikun min hadis Anasin. Ini hadis yang memang diriwayatkan oleh Imam Malik sendiri dari sahabat Anas bin Malik. Imam Malik bukan putra sahabat Anas, lain lagi. Annahu qala, bahwa sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, kuntu wara'a Abi Bakr wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum fa kulluhum kana la yaqra'u bismillah idza iftatahu shalah. Kata sahabat Anas bin Malik, aku pernah sholat bermakmum kepada Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Masing-masing mereka tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal sholat mereka, di awal baca Al-Fatihah mereka. Qala Abu Umar,
kata perawi hadis. Wa fi ba'd riwayat annahu qala qumtu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat yang lain, sahabat Anas berkata, aku makmum di belakang Nabi. Di hadis yang tadi, aku makmum di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, tanpa menyebut Nabi. Hadis berkaitan dengan basmalah yang dari sahabat Anas bin Malik, matannya, redaksinya berbeda-beda satu dengan yang lain. Semuanya dari sahabat Anas. Karena itu ulama hadis menilai anna ahlal hadis qalu fi hadisi Anasin hada inna naqla fihi muttaribun. Kata ulama hadis, berkaitan dengan basmalah, hadis-hadis yang bersumber dari sahabat Anas bin Malik statusnya itu muttarib, kacau. Ittiraban la taqumu bi hujjatan. Kekacauannya sampai level tidak boleh dijadikan hujjah. Level kekacauannya sampai tidak boleh dijadikan hujjah, karena matanya, redaksinya berbeda-beda. Kadang beliau menyebut aku makmum di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman. Yang lain aku makmum di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. Satu redaksi mereka tidak membaca bismillah, cuma segitu doang. Redaksi yang lain mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Redaksi yang lain lagi, aku tidak mendengar mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, kata Abu Umar, anna ahlal hadis qalu, ahli hadis, pakar-pakar hadis berpandangan fi hadisi Anasin, berkaitan dengan hadis sahabat Anas bin Malik ini, kata mereka, inna naqla fihi muttaribun. Sesungguhnya penukilan hadis sahabat Anas bin Malik ini mengandung muttarib, mengandung kekacauan. Ittiraban la taqumu bihi hujjatan. Kekacauan yang levelnya sampai pada tahapan tidak boleh dijadikan hujjah. Jamaah hadanallah wa iyyakum ajma'in. Kekacauan-kekacauan, kerancuan hadis berkaitan dengan basmalah dari sahabat Anas bin Malik ini, pertama, anna marratan ruwiya anhu marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa marratan la yarfa'. Satu redaksi beliau menyebut Nabi, redaksi yang lain beliau tidak menyebut Nabi. Kerancuan pertama. Kerancuan kedua, wa minhum man yadhkuru Utsman wa man la yadhkuru. Ada redaksi yang menyertakan Utsman bin Affan, tapi ada redaksi yang cuma Nabi, Abu Bakar, Umar tanpa Utsman bin Affan. Kerancuan yang ketiga, wa minhum may yaqul fakanu yaqra'una bismillahirrahmanirrahim. Ada disebutkan mereka Nabi, Abu Bakar, Umar tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqul la yaqra'una bismillahirrahmanirrahim. Di redaksi yang lain mereka membaca bismillahirrahmanirrahim, tapi aku tidak dengar. Kadang ada redaksi la yajharuna, mereka tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Ini yang betul tidak menjaharkan,
atau tidak membaca. Nah, ini ittirab yang ada di hadis yang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang karena itu kata ulama hadis, ittirab hadis sahabat Anas bin Malik levelnya la taqumu bihi hujjatan, tidak boleh dijadikan hujjah. Itu hadis untuk pandangan basmalah tidak ada. Wa ammal ahadisul mu'aridatu laha, hadis sebaliknya, hadis yang berbeda bertolak belakang dengan hadis-hadis tadi. Pertama, hadis Nu'aim bin Abdullah al-Mujmah qala sallaitu khalfa Abi Hurairah faqara'a bismillahirrahmanirrahim qabla ummil Qur'an wa qabla surah wa kabbara fil khafdi war raf'i wa qala ana asbahu salatan bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nu'aim bin Abdullah, aku pernah sholat makmum di belakang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum Al-Fatihah dan sebelum surah yang lain. Beliau takbir setiap kali berangkat turun, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian juga ketika bangun, Allahu Akbar. Selesai sholat, sahabat Abu Hurairah berkata, ana asbahukum sholatan bi sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis lain dari sahabat Abdullah bin Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bismillahirrahmanirrahim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketiga, hadis Ummi Salamah annaha qalat, hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Hadis Ummu Salamah ini redaksi lengkapnya, annaha su'ilat an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah ditanya bagaimana sih sifat bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, beliau menjawab, kana yaqta'u qira'atahu ayatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam memotong bacaan beliau per ayat. Tidak disambung-sambung. Lalu Ummu Salamah ngasih contoh, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Karena hadis-hadis yang berbeda inilah para ulama akhirnya berbeda dalam menyimpulkan kedudukan basmalah di dalam sholat. Apakah ada atau tidak, atau apakah dibaca jahar atau sir. Penyebab perbedaan yang kedua
Apakah basmalah itu termasuk ayat di Al-Fatihah? Apakah juga termasuk ayat untuk surah-surah yang lain? Atau bukan termasuk ayat, bukan untuk Al-Fatihah, juga bukan untuk surah-surah yang lain? Ini ulama berbeda menyimpulkannya. Dan kebetulan tidak ada satupun informasi adanya sahabat yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, basmalah itu termasuk ayat atau bukan? Nggak ada. Nggak ada sahabat yang nanya. Jadi sahabat kadang bertanya kepada Rasul, tapi mereka lebih sering tidak bertanya, menerima apa saja yang dipraktikkan Rasul, mereka contoh. Kalau ada sahabat yang mendengar Rasul baca basmalah, mereka contoh. Berjadi di kesempatan yang lain, sahabat itu mungkin nggak dengar Rasul baca basmalah, atau Rasul memang nggak baca, mereka contoh. Faman ra'a annaha ayatan min ummil kitab aujaba qira'atan diwujubi qira'ati ummil kitab. Ulama yang menilai bahwa basmalah itu merupakan ayat dari Al-Fatihah, otomatis baca basmalah wajib. Wa man ra'a annaha ayatan min awwali kulli suratin wajaba indah. Mereka yang menilai bahwa basmalah merupakan ayat di awal tiap-tiap surah, otomatis akan mensunnahkan membaca basmalah untuk surah-surah yang sunnah dibaca. Wajib basmalah untuk surah yang wajib dibaca. Dan khilafiyah apakah basmalah termasuk ayat atau bukan, ini panjang. Argumen masing-masing pun ya masing-masing masih bisa dipertanyakan. Di antara ulama yang menilai basmalah itu ayat, buktinya di seluruh mushaf Al-Fatihah basmalah pasti ditulis, bahkan dikasih nomor ayat pertama. Mushaf yang dicetak Arab Saudi pun basmalah di Al-Fatihah dikasih nomor ayat pertama. Dikasih nomornya basmalah di awal Al-Fatihah, itu kalau tidak menunjukkan sebagai ayat, terus apa? Lalu di awal masing-masing surah basmalah pun tertulis, kecuali surah At-Taubah. Bukankah kita tidak boleh menulis apapun dalam mushaf Al-Quran kecuali ayat Quran? Tertulisnya basmalah, apa itu tidak menunjukkan bahwa itu bagian dari ayat Quran? Yang lain, kalau memang itu ayat Quran, kenapa ada banyak sahabat bilang Rasul nggak terdengar baca basmalah? Rasul nggak baca basmalah. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi apakah basmalah itu termasuk ayat dari Al-Quran selain yang di surah An-Naml? Di An-Naml basmalah memang disebut innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Itu basmalahnya memang otomatis ayat di situ. Bahwa basmalah bagian dari ayat Quran di surah An-Naml, seluruh ulama sepakat. Di surah An-Naml khusus. Tapi di luar surah An-Naml, bahkan di Al-Fatihah
pun itu diperselisihkan oleh ulama. Imam Syafi'i yang berpandangan basmalah ayat Al-Fatihah, basmalah ayat dari surah-surah yang lain. Tapi pandangan Imam Syafi'i yang memang tanpa dalil hadis atau apa, ini ditolak oleh ulama yang lain. Kata mereka, kata ulama yang menolak pandangan Imam Syafi'i, "Lau kanat minal Qur'ani fi ghairi suratin namli la bayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di annal Qur'ana naqlun tawatur. Nukila tawaturan." Andaikan basmalah itu ayat Quran selain An-Naml, niscaya Rasul akan menjelaskannya. Karena penukilan Al-Quran itu sifatnya tawatir. Ternyata nggak ada penjelasan dari Rasul bahwa basmalah itu bagian dari ayat surah-surah yang ada. Walaupun memang tidak bisa dinafikan, Rasul setiap kali mendapatkan satu surah, wahyu turun satu surah, Rasul baca, pasti Rasul akan selalu Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Demikian juga surah-surah yang lain, kecuali yang ayat per ayat. Kalau yang turunnya cuma beberapa ayat, 1-2 ayat, Rasul langsung baca tanpa basmalah. Tapi ketika wahyu itu berupa satu surah, Rasul hampir selalu baca diawali dengan basmalah. Ada menilai itu adab membaca Quran. Rasul mengajarkan adab membaca Quran, basmalah dulu, baru ayat Qurannya. Ada menilai seperti itu. Pandangan tadi Al-Qadiyah bahwa andaikan basmalah itu ayat, pasti Rasul menjelaskannya, oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dibantah dengan kalimat sebaliknya. Andaikan basmalah bukan ayat, Rasul pun pasti akan menjelaskannya. Jadi nggak ada penjelasan dari Rasul basmalah itu ayat atau bukan ayat. Nggak ada penjelasan terucap dari Rasul, tapi Rasul sering mengucapkan basmalah itu. Jemaah dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Ya, buat kita silakan saja. Yang pasti Imam Malik yang melarang baca basmalah, tidak ada fatwa beliau siapa saja yang sholat baca basmalah sholatnya batal, itu nggak ada. Di luar Imam Malik kita tahu Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal baca basmalah. Walaupun Imam Hanafi dan Ahmad bin Hanbal bacanya sir. Jadi kalau di persentase dari 4 mazhab, yang 3 baca basmalah, cuma 1 yang tidak. Kalau di persentase 3:1. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Kembali saya ulang, enggak cuma baca basmalahnya, baca Al-Fatihahnya pun diperselisihkan. Yang disepakati oleh ulama, sholat harus baca Al-Quran. Al-Quran enggak cuma Al-Fatihah. Ittafaqal ulama ala annahu la tajuzu sholatun bi ghairi qira'atin la amdan wala sahwan. Ulama sepakat tidak boleh ngerjain sholat tanpa membaca Al-Quran. Enggak bacanya apa sengaja atau lupa. Ada orang lupa, misal sholat Allahu Akbar, baca doa iftitah, langsung ruku. Lupa, begitu selesai tadi enggak baca Al-Fatihah atau surah, iya ya, enggak sah, sholatnya harus diulang walaupun lupa.
Jadi ulama sepakat tidak sah sholat yang tidak membaca Al-Quran. Ini yang disepakati. Tidak sah sholat nggak baca Al-Fatihah. Ini diperselisihkan. Bahwa wajib baca Al-Quran, mau Al-Fatihah, mau surah yang lain silahkan. Ini dalilnya kuat. Tapi yang mewajibkan baca Al-Fatihah dalilnya pun kuat. Wajib baca Al-Quran terserah mau surat apa, mau Al-Fatihah, mau yang surah yang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anil ladzi qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walladzi ba'asaka bil haqq ma uhsinu ghaira fa'allimni. Hadis sahih riwayat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari 757, Imam Muslim 397, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, tentang seorang sahabat yang sholatnya salah. Sampai 3 kali masih disalahkan oleh Rasul. Akhirnya si sahabat ini berkata, walladzi ba'asaka bil haqq ma uhsinu ghairah. Demi Allah yang mengutusmu untuk menyampaikan misi kebenaran wahai Rasul, aku enggak tahu sholat yang baik gimana. Fa'allimni, tolong ajari aku. Di situ Rasul mengajarkan sholat. Ternyata ucapan beliau, idza qumta ila sholati fakabbir. Jika kamu sudah siap mau sholat, sudah berdiri tegak menghadap kiblat, lakukan takbiratul ihram, sumaqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, lalu bacalah Al-Qur'an yang mudah bagimu. Rasul enggak sebut Al-Fatihah. Di Al-Quran pun ayat yang memperkuat hadis ini ada. Faqra'u ma tayassara min. Di surah Al-Muzammil ayat terakhir, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Diulang lagi, faqra'u ma tayassara min. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil layli wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar, alima an la tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Tentang sahabat Nabi dan Rasulullah yang sholat malamnya ada yang sepertiga malam, ada kurang, ada separuhnya. Di situ Allah perintahkan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah Quran yang gampang, jangan maksain diri baca ini, baca ini. Al-Muzammil ayat 20. Sejalan dengan hadis Nabi ketika mengajarkan sahabat yang sholatnya salah, faqra'u ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah Al-Quran yang gampang buatmu. Kamu kesulitan Al-Fatihah, gampang Al-Ikhlas, baca Al-Ikhlas. Sebaliknya, yang mewajibkan Al-Fatihah hadisnya pun kuat. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak salat. Walaupun hadis ini maknanya masih bisa diperselisihkan. Tidak sholat, apakah maksudnya tidak sah atau tidak sempurna? Ketika maknanya tidak sempurna, berarti sah sholatnya walaupun bukan Al-Fatihah yang dia baca.
sah tapi tidak sempurna. Kalau dimaknai tidak sah, bagaimana dengan hadis pertama yang Rasul suruh baca apapun gak harus Al-Fatihah? Jadi ulama sepakat sholat harus baca Al-Quran, mau Al-Fatihah kek, mau surat yang lain kek. Illa syai'an ruwiya an Umar radhiyallahu anhu qala. Di luar itu ada riwayat lain yang sholat tidak membaca Al-Quran. Ada riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu shalla. Waktu itu beliau ngerjain sholat, fanasyal qira'ah, lupa nggak baca Quran. Faqila lahu fi dzalik. Lalu Umar bin Khattab ditegur oleh sahabat yang lain. Ketika ditegur bahwa beliau tidak membaca Al-Quran, faqala, beliau bertanya, kaifa kana ruku' wa sujud? Tadi ruku' dan sujudku gimana? Bagus atau tidak? Faqila, dijawab, hasanun, ruku' dan sujud Tuhan bagus. Faqala, lantas Umar menjawab, la ba'sa idan. Jika demikian, walaupun aku enggak baca Quran, enggak apa-apa. Ada riwayat ini riwayat Imam Al-Baihaqi. Pada saat itu sholatnya itu bukan sholat sunnah, sholat maghrib. Tapi oleh ulama-ulama hadis ini dinilai gharib. Riwayat Imam Malik dalam Muwatta beliau ada. Riwayat kedua yang tidak membaca Al-Quran dalam sholatnya, An Ibn Abbasin, dari sahabat Abdullah bin Abbas, annahu la yaqra'u fi sholatihi sirri. Waktu itu beliau dalam sholat sir nggak baca Quran. Kata beliau, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi shalawatin wa sakata fi ukhra. Rasul dalam salat kadang membaca, kadang tidak membaca. Fa naqra'u fi ma qara'a wa naskutu fi ma sakata. Karena itu kami ikut Rasul. Salat apa saja yang Rasul baca, kami baca. Salat apa yang Rasul enggak baca, kami juga enggak baca. Lalu sahabat Abdullah bin Abbas ditanya, hal fid dhuhri wal asri qira'atun? Apakah dalam sholat duhur dan asar Rasul membaca? Jawaban beliau, la, tidak, Rasul enggak baca. Boleh jadi kita memahami maksudnya bacaan Rasul enggak terdengar. Boleh jadi pula Rasul baca dalam hati. Kalau baca mulut bergerak, pasti akan tampak terlihat dari goyangan-goyangan yang ada di jenggot beliau. Kalau dalam hati betul-betul terlihat tidak membaca. Mayoritas ulama menyimpulkan sholat sir pun tetap harus baca, menggunakan hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 746, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Dari sahabat Khabbab annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fid dhuhri wal asri. Kata sahabat Khabbab, Rasul dalam salat zuhur dan asar pun tetap membaca. Kila, sahabat itu ditanya, fa bi ayyin kuntum? Fa bi ayyi syai'in kuntum ta'rifuna dzalik? Kamu tahu dalam sholat duhur asar Rasul tetap baca, taunya dari mana? Qala, sahabat Khabbab menjawab, bittira bilihyati, dari gerak-gerak yang ada di jenggot beliau. Bibir gerak, jenggotnya ikut gerak.
Andai kan betul-betul nggak baca, dalam hati doang, nggak terlihat ada gerakan. Jadi bahwa sholat duhur dan asar, sholat sir, Rasul tetap membaca, terlihat dari gerakan-gerakan di jenggot beliau. Ini hadis sahih. Kita tidak akan tahu terus yang dibaca apa, karena gerakan jenggot itu tidak bisa untuk kita ketahui yang dibaca apa. Apakah cuma baca dzikir atau baca Al-Fatihah atau surah? Jamaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wa ta'allaqa al-kufiyyuna bi hadis Ibnu Abbas fi tarki wujubil qira'ati fi rak'atain al-akhiratain min as-salati listiwa'i salatil jahri was-sirri. Ulama-ulama Kufah merujuk pada hadis Abdullah bin Abbas tadi, bahwa tidak wajib membaca dalam rakaat ketiga dan atau keempat, karena rakaat ketiga dan atau keempat itu serupa dengan sholat sir, di mana hadis Abdullah bin Abbas tadi sholat sir Rasulullah tidak membaca. Masih ada lanjutan berkaitan dengan khilafiyah dalam hal membaca di dalam sholat, bacaan-bacaan apa dalam sholat. Insya Allah kita lanjut di waktu yang lain. Ada pertanyaan silahkan. Ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ini saya ada. Kalau bilangan ayat di dalam Al-Fatihah kan di dalam suara kan 10 masanya 7. Sementara kalau bismillah tidak masuk kan berarti bilangannya hanya 6. Itu ulama yang tidak memasukkan basmalah sebagai ayat pertama tetap menilai Al-Fatihah 7 ayat. Ayat pertamanya Alhamdulillah, ayat ke-6-nya Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulama yang tidak memasukkan basmalah sebagai ayat pertama. Memang bedanya di situ. Khusus di Al-Fatihah basmalah dikasih nomor ayat, ayat ke-1. Di surah-surah yang lain basmalah selalu ditulis tapi tidak dikasih nomor ayat. Nah, itu Imam Syafi'i menilai di surah-surah yang lain selain surah Bara'ah, surah At-Taubah, basmalah itu bagian dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, bagian dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum. Jadi ulama tetap sepakat Al-Fatihah 7 ayat. Bedanya sebagian basmalah bukan ayat pertama, ayat pertamanya Alhamdulillah. Termasuk dalil yang dipakai oleh Imam Malik, Rasulullah ketika menjadi imam mengawali sholatnya Alhamdulillah bilhamdulillahi rabbil alamin, dengan Alhamdulillahi rabbil alamin. Imam Syafi'i memahami hadis itu dengan surah yang di dalamnya ada ayat Alhamdulillahirabbil alamin tanpa menafikan Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang dengan ilmu itu kami menjadi tahu mana perintahmu dan mana laranganmu. Anugerahkan pula kepada kami pemahaman yang benar. Dengan pemahaman yang benar itu kami dapat melaksanakan semua perintahmu dengan sebenar-benarnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berikan kami manfaat dari setiap ilmu yang sudah Engkau anugerahkan pada kami, dan berikan kami ilmu untuk segala hal yang manfaat buat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.